Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya di pagi ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah hukum bisnis ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini saya ingin membahas yang mengenai ada separasi, ada akuisisi ya, yang akan saya share screen sebentar. Oke. Oke, kita masuk ke merger, akuisisi, konsolidasi, dan juga separasi. Nah ini, jadi perusahaan itu bisa melakukan suatu penggabungan usaha. Kalian dari apa ini pengantar pendidikan akuntansi atau dari pendidikan yang lain? Pendidikan akuntansi, Bu. Oke, kalau pendidikan akuntansi pasti nanti kalian akan belajar mengenai penggabungan usaha ya. Jadi nanti kalau kalian sudah mulai semester 4 ke atas nanti akan diajari akuntansi keuangan lanjut. Nah, di hukum bisnis ini kita akan ya membahas mengenai ya definisi serta fungsi, kemudian tujuan ya, apa sih yang disebut dengan merger, konsolidasi, akuisisi, dan juga separasi. Jadi ya tujuan dari penggabungan usaha, jadi semua ini adalah suatu penggabungan usaha. Tujuan dari perusahaan adalah yang pertama, agar mampu memperoleh akses ya pada teknologi baru dari perusahaan lain. Ya, jadi ada dua perusahaan yang dalam hal ini memiliki teknologi baru dan mereka sama-sama membuat suatu inovasi sehingga mereka memutuskan untuk melakukan suatu penggabungan usaha. Karena ini tadi, karena ingin memperoleh suatu akses ya pada suatu teknologi yang baru. Ini bisa terjadi ya, tujuannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memperoleh pasar atau pelanggan baru yang mungkin tidak dimiliki oleh perusahaan ya, perusahaan lain tapi dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi misalnya ada perusahaan A dan juga perusahaan B. Perusahaan A ini memiliki modal yang cukup besar. Kemudian perusahaan B ya sama-sama memiliki istilahnya laba yang juga cukup besar ya, namun juga mereka memiliki pangsa pasar yang luas. Inilah mereka melakukan suatu alasan untuk bisa bergabung ya agar apa? Agar pelanggannya pun akan menjadi lebih banyak. Kalau mereka melakukan suatu penggabungan usaha ataupun suatu kerjasama. Ya ini ya untuk pengertian yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh hak-hak pemasaran dan hak produksi yang belum ya dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, ini mereka bisa melakukan suatu penggabungan usaha. Nah, penggabungan usaha ini tentunya caranya berbeda, baik itu merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Nah, ini ya, ini masing-masing sama-sama bergabung ya, tetapi memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah memperoleh kepastian ya pemasokan bahan baku oleh perusahaan lain. Jadi dengan adanya penggabungan usaha, kita bisa menambah pemasokan bahan baku yang mungkin bisa lebih lengkap. Kemudian yang kelima ya, melakukan suatu investasi atas keuangan perusahaan ya yang lebih ya dan mungkin tidak terpakai. Ingat, perusahaan kalau memiliki idle cash itu juga tidak baik. Ya, jadi harus liquid. Nah, perusahaan seperti itu. Kemudian yang keenam adalah mengurangi atau menghambat suatu persaingan. Karena mereka sudah melakukan suatu penggabungan usaha, tentunya mereka akan mengurangi ataupun menghambat persaingan. Kemudian yang ketujuh adalah mempertahankan kontinuitas bisnis. Ya, jadi misalnya kalau mereka melakukan suatu kerjasama, ya kemungkinan mereka akan terbantu ya secara
keuangan, dan lain sebagainya. Inilah mengapa adanya tujuan dari suatu penggabungan usaha, baik itu merger, konsolidasi, akuisisi, ataupun separasi. Jelas ya sampai sini ya? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada ya, saya next dulu. Lah ini ya, sama-sama penggabungan usaha, namun penggabungannya itu berbeda. Yang pertama yaitu merger. Merger di sini adalah ya penggabungan dari dua perusahaan atau lebih ya dengan cara tetap mempertahankan salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi misalnya ada perusahaan A, kemudian perusahaan B. Atau mungkin ditambah lagi perusahaan C, perusahaan D, dan lain sebagainya. Namun ya nantinya mereka akan melebur menjadi satu pada perusahaan A. Jadi masih ada satu nama yang tersisa. Ini yang dinamakan dengan merger. Jelas ya? Oke, yang kedua. Oh, sebentar. Oh ini ya, ini contoh-contohnya dulu. Misalnya contoh merger. Nah, misalnya ini Bank Danamon. Mereka melakukan merger. Masih dengan siapa? Bank Buta, Bank Tiara, Bank Rama, Bank Tamara, dan lain sebagainya. Namun namanya ya, namanya tetap ada. Jadi namanya tidak dihilangkan. Namanya adalah Bank Danamon. Tentunya biasanya yang namanya masih ada ini memiliki komposisi laba yang lebih besar. Jadi namanya masih ada. Jadi tidak lebur ganti nama itu tidak. Jelas ya sampai sini ya. Ini contoh merger. Nah ini ada lagi penggabungan usaha ya, sama-sama penggabungan usaha. Namun ya mereka itu melebur ya menjadi satu, terus kemudian namanya menjadi hilang dan menjadi nama yang baru. Ini yang dinamakan dengan konsolidasi. Jadi konsolidasi ini merupakan penggabungan ya, dua buah perusahaan melalui proses fungsi atau peleburan dan menghasilkan satu perusahaan baru dengan nama baru dan kedua perusahaan sebelumnya dilikuidasi. Jadi ada perusahaan A, perusahaan B, kemudian melebur jadi satu namanya perusahaan C. Contoh. Ini terjadi ya, contoh konsolidasi. Ini terjadi tahun 97-98 ya. Ini Bank Mandiri ya, Bank Mandiri konvensional sekarang itu sebenarnya merupakan proses ya peleburan ya, karena ini sudah terlikuidasi karena pada saat itu terjadi krisis moneter, tidak ada Exim Bank ya, Bapindo, kemudian ada lagi Bank Bumidaya, ya. Kemudian ada BDNI. Mereka mengalami kolaps ya, kemudian mereka melakukan satu penggabungan usaha, akhirnya muncullah sekarang ya Bank Mandiri, salah satu bank yang terbesar di Indonesia. Ini merupakan suatu proses konsolidasi ya dari berbagai macam bank-bank kecil yang telah dilikuidasi. Jelas ya? Oke, next. Oke, sekarang akuisisi ya. Setelah kita mempelajari mengenai merger ya, mengenai konsolidasi, kita akan berbicara mengenai akuisisi. Bentar. Oke. Akuisisi. Jadi, kalau akuisisi ini merupakan pengambil alihan ya, suatu bagian dari perusahaan tanpa adanya proses likuidasi. Kalau tadi merger, konsolidasi itu kan ada proses likuidasi. Kalian tahu likuidasi nggak? Likuidasi itu ya istilahnya dibubarkan. Perusahaannya dibubarkan, likuidasi itu karena mungkin terjadi, kalau kalian tahu perusahaan jamu Nyonya Menir itu ya di Semarang ya, sekarang kan sudah nggak ada itu sudah dilikuidasi, jadi perusahaannya sudah dibubarkan. Jadi untuk akuisisi itu merupakan pengambil alihan dari suatu bagian perusahaan ya tanpa adanya proses likuidasi ya, likuidasi pada perusahaan yang diambil alih bagiannya ya, artinya perusahaan yang diakuisisi masih tetap eksis dan menjalankan usahanya. Kalau tadi kan sudah nggak eksis lagi ya, kalau Bank Danamon ya untuk merger tadi kan mereka melikuidasi perusahaan-perusahaan kecil ya, kemudian lebur jadi satu, tapi masih ada nama baru yaitu Bank Danamon.
Kalau yang konsolidasi malah semuanya dilikuidasi, kemudian muncul satu nama baru. Ya. Kemudian untuk akuisisi beda lagi. Jadi perusahaan A, perusahaan B. Jadi masing-masing ini bergabung menjadi satu ya, tapi mereka masih memiliki nama perusahaan A, perusahaan B. Misalnya apa, Bu? Trans TV. Trans 7. Nah, ini dulu itu Trans TV itu melakukan akuisisi terhadap TV 7 ya namanya dulu ya. Kemudian sekarang sudah melebur ya jadi satu dengan Trans ya. Walaupun meleburnya itu masih memiliki nama yang lama. Jadi mereka hanya menggabungkan saja. Ya, jadi namanya berubah ya menjadi Trans 7. Dulu itu TV 7, enggak Trans 7. Nah, ini contoh misalnya XL dengan Axis. Kita tahu Axis ini kan pelanggannya nggak terlalu banyak ya, masih banyak XL. Terus mereka melakukan suatu penggabungan usaha ya. Namun dalam hal ini mereka masih mempunyai nama masing-masing ya, XL ya, masih punya Axis ya, XL Axis gitu biasanya. Nah, inilah ya. Kemudian satu lagi adalah separasi ataupun pemisahan. Nah, ini justru tidak bergabung tapi berpisah. Jadi separasi ini adalah ya perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan ya untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan juga pasiva beralih karena hukum kepada dua perusahaan atau lebih ataupun sebagian aktiva dan pasiva beralih secara hukum kepada satu perseroan atau lebih. Contoh. Nah, model separasi bisa seperti ini. Ya. Nah, ini modelnya ya. Jadi model yang pertama ya, model split off. Model yang kedua adalah spin off. Jadi perusahaan A misalnya. Perusahaan A ini ya, jadi di sini keterangannya pada model 1 dapat dilihat adanya pemisahan yang menimbulkan adanya dua buah perusahaan baru dan perusahaan lama mengalami suatu likuidasi. Jadi untuk perusahaan yang mengalami split off pada separasi ya, jadi perusahaan A ya, pecah ya, jadi dua yaitu perusahaan AP dan perusahaan AC. Ya. Jadi ini ada semacam likuidasi. Perusahaan A ya dipecah jadi dua, perusahaan AP, perusahaan AC. Kalau model yang spin off ya, ini pada model 2 dapat adanya pemisahan yang menimbulkan adanya perusahaan baru tanpa melikuidasi perusahaan yang lama. Jadi seperti akuisisi ya. Jadi perusahaan A ya, kemudian mereka split ya jadi perusahaan AC. Kalau perusahaan A ya, itu tadi sudah dipecah ya, perusahaan A-nya sudah nggak ada. Diganti perusahaan AP, perusahaan AC. Kalau yang model 2 spin off, berarti perusahaan A udah masih ada namanya ya, masih ada namanya jadi perusahaan AC. Kalau split off berarti perusahaan A sudah hilang. Kalau spin off masih ada. Inilah yang dinamakan dengan separasi. Pecah. Oke, sekarang ya merger ya, baik merger ya ataupun konsolidasi. Jadi baik dalam suatu merger ataupun konsolidasi yang terjadi adalah suatu perusahaan ya mengambil alih ya semua aktiva ataupun aset dan semua pasiva ataupun liabilitas dari perusahaan lain ya. Namun secara hukum akan berbeda antara merger dan juga konsolidasi. Nah, ini. Jadi kalau pada merger ya itu masih terdapat nama perusahaan ya tadi sudah saya jelaskan ya berarti atau yang dinamakan dengan acquiring firm ya dan perusahaan itu ya masih eksistensinya masih ada
Beda dengan konsolidasi. Jadi konsolidasi ini terjadi adanya perusahaan baru ya, di mana kedua perusahaan melakukan konsolidasi itu berhenti eksistensinya. Jadi sudah berhenti, jadi ganti nama yang baru lagi. Sudah jelas. Kemudian untuk rancangan penggabungan ya, dan juga rancangan peleburan. Jadi syarat untuk melakukan suatu peleburan ataupun suatu penggabungan usaha. Jadi ada nama PT yang melakukan penggabungan ya. Kemudian alasan penggabungan atau peleburan itu apa? Ya. Kalau biasanya merger ya itu perusahaan-perusahaan yang digabung itu rata-rata perusahaan yang hampir ya dilikuidasi ya. Kemudian ada satu perusahaan yang kuat ya, yang akhirnya mereka yang memodali. Nah, maka muncullah dari Bank Danamon ya, dan bank yang lain munculnya nama adalah Bank Danamon karena di dalam hal ini Bank Danamon merupakan ya perusahaan yang memiliki laba yang lebih besar dan juga lebih memiliki kekuatan yang akhirnya bisa menggabung perusahaan-perusahaan yang hampir terlikuidasi. Kemudian juga peleburan ya. Peleburan itu tadi konsolidasi. Kalau konsolidasi mereka sama-sama perusahaan yang lemah ya biasanya sudah melakukan hampir terkena likuidasi semua, akhirnya melebur jadi satu biar kuat ya. Jadinya memiliki nama yang baru. Contoh adalah Bank Mandiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah tata cara konversi saham. Nah, konversi saham ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut pada saat kalian sudah menempuh akuntansi keuangan lanjut. Kemudian yang keempat adalah rancangan perubahan dari anggaran dasarnya, kemudian neraca. Karena kalau kita melihat neraca ataupun laporan posisi keuangan, kita dapat melihat ya komposisi dari laporan keuangan, baik itu dari segi aktifannya ataupun dari segi pasifannya. Oke, sekarang kelebihan dan juga kekurangan ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelebihan maupun kekurangan dari merger, konsolidasi, akuisisi, serta separasi ya, pemisahan. Jadi untuk merger ya, kelebihannya ya memakai nama perusahaan pengambil alih ya. Kenapa? Ya, tadi Bank Danamon karena memiliki kekuatan ataupun apa yang lebih besar. Jadi dia bisa mengambil alih perusahaan yang notabene sudah akan terlikuidasi. Kemudian yang kedua, biayanya lebih kecil ya. Kenapa? Karena tidak diperlukan surat izin usaha baru. Kekurangannya apa? Tentunya ya dalam suatu penggabungan pasti ada konflik-konflik internal ataupun polemik-polemik yang baru. Contoh misalnya ya komposisi direksinya misal. Nah, ini kan dulunya jadi apa? Jadi direksi ya, kemudian karena di merger jadi tidak jadi direksi. Ini kan pasti akan menimbulkan suatu polemik sosial yang baru. Ya, intinya kekuasaannya akan jadi berbeda. Gitu ya. Kemudian untuk konsolidasi, kalau konsolidasi kelebihannya ya, jadi bisa menghilangkan nama perusahaan baru. Ya. Maksud saya memakai nama perusahaan baru. Yang kedua ya, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan ya, karena semuanya sudah mengakui, semuanya ini kan masalahnya sudah terlikuidasi semua ya, perusahaannya sudah mengalami kelemahan ya masing-masing, kemudian makin nama perusahaan baru, biasanya polemik dari masing-masing perusahaan itu tidak sepelik kalau merger. Kekurangannya apa? Kekurangannya biayanya akan jauh lebih mahal karena pastinya mereka membangun perusahaan dari pertama kali lagi. Jadi Bank Mandiri itu hebat sekali ya. Itu dari perusahaan dari bank-bank yang terlikuidasi kemudian jadi bank baru namanya Bank Mandiri ya. Dari proses pertama kali berdiri itu tentunya memiliki suatu usaha daya upaya yang sangat maksimal. Kemudian ya yang kedua adalah diperlukan surat izin usaha yang baru karena namanya juga baru. Itu ya untuk konsolidasi. Kemudian yang ketiga akuisisi. Akuisisi ini masih memiliki nama lama ya, jadi tidak diperlukan izin usaha baru. Namun kekurangannya ya kurang efisien. Dua perusahaan bekerja sama ya, tentunya ini tingkat waktunya juga kurang efisien ya.
namun juga menguntungkan. Kemudian yang kedua, mudah terjadi duplikasi ataupun pemborosan. Itu kalau misalnya kita perusahaannya adalah akuisisi. Kemudian kepemilikan perusahaan bisa berubah. Nanti akan kalian pelajari di akuntansi keuangan lanjut. Jadi suatu kepemilikan perusahaan akuisisi ya berapa persen, 80% ataupun 20% ya. Itu nanti penggabungan usahanya seperti apa ya. Jadi kepemilikan dari perusahaan, kepemilikan ini biasanya saham ya, saham yang dimiliki. Yang diperoleh persentasenya berapa, nah ini yang bisa berubah. Kemudian pemisahan ya. Jadi untuk pemisahan kelebihannya masih memakai nama lama dan juga baru. Pola kedua ya, dia tidak perlu surat izin ya. Tidak perlu surat izin baru, ini yang pola kedua. Kalau yang kekurangan ya ini terdapat di pola pertama ya, yang tidak memakai nama lama ya, perlu surat izin baru dan juga program rasionalisasi ya, karena dipecah ya, nama yang dulu sudah hilang ya, berarti ada suatu program rasionalisasi. Oke, saya next aja. Oke, selesai ya ternyata. Saya rasa materinya cukup mudah dipahami dibanding pertemuan yang kemarin. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi itu tadi ya alasan-alasan perusahaan melakukan suatu penggabungan usaha dengan ciri khas masing-masing ya. Beda antara merger, konsolidasi, akuisisi ya. Bahkan juga separasi. Alasannya pun juga berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, monggo. Mbak Jihan. Mbak Jihan. Iya, izin bertanya, untuk perusahaan yang dilikuidasi itu dia melikuidasi perusahaannya sendiri atau ada pihak yang melikuidasi perusahaan itu? Terus apa saja tanda-tanda perusahaan tersebut dilikuidasi, Bu? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, biasanya memang yang melikuidasi ya tentunya ada pihak-pihak tertentu ya yang melakukan likuidasi, salah satunya juga dari OJK ya, menyatakan bahwa memang laporan keuangan ya yang diberikan itu sudah tidak sehat, dan tentunya sebenarnya mengalami satu kebangkrutan, dan ini juga tidak hanya dari OJK yang mengawasi ya, tentunya dari para pemegang direksi ya, direksi dalam perusahaan itu ataupun pemodal-pemodal yang lain ini akan melakukan suatu diskusi ya yang nantinya akan melikuidasi perusahaan tersebut. Dengan melikuidasi perusahaan nanti kalian akan diajari pada saat kalian akuntansi keuangan lanjut 1 bagaimana cara membubarkan perusahaan. Tentunya kalau sudah dibubarkan semua aset di dalam perusahaan tersebut harus dijual. Ya, dijual, dan tentunya setelah aset itu dijual harus diberikan kepada orang-orang yang sudah menanamkan modal sesuai persentasenya. Misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C ya, mereka berinvestasi pada perusahaan yang dilikuidasi tersebut. Misalnya perusahaan A ini memiliki komposisi kepemilikan 30% ya, ada yang 40%, ada yang 20%. Nah, ini pada saat pembubaran, pada saat penjualan aset ya, maka keuntungan dari penjualan itu harus dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. Itu ya Mbak Jihan ya. Nah, itu nanti akan kalian pelajari lebih detail lagi pada saat kalian nanti menempuh akuntansi keuangan lanjut 1. Itu ya Mbak Jihan, jelas ya? Jadi tetap kalau perusahaan yang dalam hal ini non-APBN, ya. Jadi untuk perusahaan yang non-APBN itu diawasi oleh OJK. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaannya bagus, Mbak Dian. Ada yang lain?
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya sebelum waktunya habis ya, biar nanti bisa terrecord ya, nanti akan saya upload di YouTube. Saya akan memberikan tugas ya, tolong ya satu kelas tidak usah menghela nafas panjang ya kalau dalam tugas. Tugasnya gampang kok ya. Satu kelas satu saja. Satu kelas satu saja. Nanti tolong kalian untuk diskusi contoh perusahaan ya, contoh-contoh perusahaan yang melakukan akuisisi ya, merger, konsolidasi dan juga separasi. Tadi kan sudah ada contohnya ya, Bank Danamon kan sudah, Bank Mandiri sudah. Selain itu, atau bisa saja kalian memilih salah satu ya, apakah kalian akan menjelaskan mengenai akuisisi ataukah merger ataukah separasi. Monggo silahkan. Satu kelas cukup satu saja. Setelah saya live ya, silahkan kalian diskusi. Kemudian hasil dari diskusi kalian nanti tolong dikirim ke WA group. Gitu ya. Oke. Baiklah ya, saya akhiri ya perkuliahan hari ini ya. Selamat mengerjakan. Nggak apa-apa, jadi ada pertanyaan nggak sampai sini yang harus dikerjakan? Sebelum saya live. Jadi kalian bisa milih ya, nggak semuanya sih. Bisa milih. Apa kalian milih akuisisi, merger, atau separasi ya, contoh kasus perusahaan. Ya. Nanti kalian bahas dengan detail ya, hasil pembahasan kalian tolong ya di-upload di grup. Satu kelas, satu saja. Berarti kalau kalian, saya rasa kalau bisa menjelaskan, berarti kalian sudah memahami materi untuk hari ini. Maaf Bu, izin bertanya, hasil pembahasannya itu dalam bentuk apa ya Bu? Pembahasannya bisa dalam bentuk PDF ya bisa, bentuk Word juga bisa ya. Yang jelas tertulis lah ya. Bentuk file kalian kirim ke grup. Jadi hasil diskusi pas apa? Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Baik, saya akhiri ya perkuliahan hari ini ya. Selamat bekerja ya, selamat berdiskusi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, ya, selamat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu.